Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Dina Ul Khairoh dengan NIM 25052055 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi diri setelah pengerjaan proyek masyarakat adat dan kearifan lokal. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal, Ibu Profesor Susi Fitria Dewi, SOS MSI PhD. Baiklah, langsung saja pada proyek mata kuliah Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal. Di sini saya mengambil tema tentang kehidupan masyarakat adat suku Sakai. Setelah pengerjaan proyek ini, saya menggali dan memperoleh banyak ilmu tentang masyarakat adat suku Sakai dari setelah membaca beberapa jurnal, menonton video dokumenter, dan menggali informasi-informasi dari website lainnya, di mana kehidupan masyarakat adat suku Sakai yang pertama sekali yang paling menarik perhatian saya adalah kedekatan hubungan mereka dengan alam. Bagi masyarakat adat suku Sakai, alam itu atau hutan merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan mereka. Di sini, masyarakat adat suku Sakai memiliki tradisi yaitu memberikan denda kepada orang yang menebang pohon secara sembarangan. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat adat suku Sakai, hutan itu bukan hanya sekedar tempat untuk mencari nafkah, tetapi juga suatu hal yang harus dilestarikan untuk keberlangsungannya. Di sini saya menyadari bahwa kita sebagai manusia tidak boleh hanya memanfaatkan hutan sebagai untuk kepentingan pribadi, tetapi kita juga harus tetap menjaga kelestariannya. Selanjutnya, di sini yang paling menarik perhatian saya juga adalah cara masyarakat adat suku Sakai ini menjaga tradisinya, tradisi yang diwariskan secara turun-temurun tersebut, di mana masyarakat adat suku Sakai memiliki tradisi yang beragam seperti pengobatan tradisional, yaitu pengobatan-pengobatan dari bahan alam, kemudian pengobatan BDK atau tradisi BDK, kemudian tradisi perkawinan, dan lain sebagainya. Di sini warisan-warisan tersebut mereka jaga secara turun-temurun dan terbukti sampai sekarang masih ada dan masih tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat suku Sakai. Kemudian dari informasi yang saya peroleh, kehidupan masyarakat suku Sakai ini juga ternyata masih ada yang percaya akan kepercayaan animisme atau yang mereka sebut antu. Memang dari setelah membaca jurnal, saya mengetahui bahwa masyarakat adat suku Sakai ini sebagian besarnya beragama Islam, tetapi masih ada juga yang memiliki kepercayaan animisme. Dan mereka tetap hidup rukun berdampingan meskipun memiliki kepercayaan yang berbeda. Kemudian yang paling menarik adalah ternyata masyarakat adat suku Sakai ini memiliki garis keturunan dari ibu atau yang disebut dengan matrilineal yang sama dengan adat Minangkabau. Sebelumnya saya mengetahui bahwa sistem matrilineal ini hanya dimiliki oleh budaya Minangkabau. Ternyata tidak. Masyarakat adat suku Sakai juga menjunjung tinggi wanita dengan garis keturunan mereka juga berasal dari ibu atau matrilineal. Selanjutnya, dari proyek ini saya menyadari bahwa masyarakat adat itu memang memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman budaya. Tradisi-tradisi adat seperti suku Sakai ini adalah suatu hal yang sangat berharga yang tidak dapat digantikan oleh perkembangan teknologi dan modernisasi. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat adat ini menurut saya harus dilindungi dan dihargai dan dilestarikan agar tidak hilang seiring dengan perubahan zaman. Sama halnya dengan masyarakat-masyarakat adat yang lainnya. Secara keseluruhan, proyek ini
memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna bagi saya. Tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang suku Sakai, tetapi di sini saya juga belajar akan pentingnya untuk menjaga kelestarian tradisi yang ada di dalam suatu adat. Kemudian, nilai-nilai tersebut menjadi pelajaran yang dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai-nilai saling menghormati, saling menjaga, dan menghargai atau menghormati nilai-nilai leluhur. Di sini, saya juga jujur merasa tertarik untuk mempelajari tradisi-tradisi adat yang ada di kampung halaman saya. Setelah pengerjaan proyek ini, saya menjadi sadar kalau sebagai generasi muda, saya seharusnya bukan hanya sekedar tahu tentang kehidupan masyarakat adat di daerah saya. Selama ini saya merasa kalau tentang masyarakat adat ini pasti berkenaan dengan orang yang sudah tua-tua. Tokoh masyarakat adat ini juga kan orang yang sudah tua, seperti datuk, seperti nenek mama, dan yang lainnya. Tapi setelah pengerjaan proyek ini, saya menjadi sadar bahwa kita yang muda juga harus tetap ikut andil dalam tradisi masyarakat adat. Baiklah, sekian penyampaian refleksi dari saya setelah pengerjaan proyek masyarakat adat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.